attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious start. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
King adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi beribadah kepada Tuhan Allah pencipta kita, meskipun secara online. Nah, saya ingin mengundang Anda dari berbagai latar belakang apapun bersama-sama mengikuti ibadah ini, ibadah yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita dengarkan panggilan ibadah dari Allah kita. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadirat Allah kita yang suci, Allah yang tiada bandingnya. He is our God. Of 1,000 burning suns, blazing in the heavens, there is only one, He is our God. Who commands the nations, building up and tearing down, silencing His rivals, there is only one, He is our God. He is our God.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau mengundang kami, menggerakkan kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk datang bersekutu di dalam dan dengan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu ya Tuhan agar kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran, dan kami akan dipuaskan oleh Yesus sendiri, Sang Roti hidup itu, Sang air hidup itu. Namun pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mengakui segala dosa, pelanggaran kami, karena seringkali ya Tuhan kami mudah sekali dikenyangkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga selera kami akan kebenaran Allah, selera kami akan Kristus Yesus begitu lemah. Tidak heran ya Tuhan, pikiran dan perasaan kami bukan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, tapi pikiran dan perasaan kami digerakkan oleh kedagingan kami, oleh nilai-nilai dunia ini, bahkan oleh si jahat itu sendiri. Pada waktu seharusnya kami berkorban bagi Tuhan Yesus, kami seringkali hitung-hitungan di dalam pikiran kami. Seharusnya kami memiliki compassion terhadap orang lain, digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong, melayani orang lain. Namun seringkali yang terjadi, kami malah iri terhadap orang lain dan tidak peduli terhadap orang lain. Bapa, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Kami bersyukur karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami di atas kayu salib. Pengampunan itu selalu tersedia bagi kami yang mengakui dosa kami dan sungguh-sungguh rindu untuk diubahkan sekali lagi oleh kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan pada waktu kami memulai seri khotbah yang baru. Setiap kami di dalam situasi hidup kami apapun, sebagai mahasiswa, sebagai keluarga, sebagai profesional, Bapak tolong agar kami bertemu muka dengan muka secara fresh dengan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang tak terbanding, yang tiada tandingannya di dunia ini. Membuat kami semakin diubahkan secara karakter kami, pikiran kami, perasaan kami, sehingga kami dapat memakai sisa hidup kami ini semakin serius untuk mengikut Tuhan, melayani orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang telah memikirkan upaya untuk kembali melakukan ibadah in person seperti biasa. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap pemimpin gereja, agar apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh aman bagi setiap jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan justru di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini, Bapak, ada orang-orang yang datang kepadamu, ada orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Itu kerinduan kami ya Tuhan, itu doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita bagi Anda sekalian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah senantiasa mengampuni kita dan memperbarui Anda dan saya untuk terus kita dapat menggenapi rancangan-rancangannya di dalam hidup kita, yang jauh melebihi semua rancangan kita sebagai manusia yang terbatas yang diciptakan. Mari saudara-saudara, kita sekarang mengikuti katekismus minggu yang ke-24. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya.
Mengapa Kristus sang penebus harus mati? Karena kematian adalah hukuman atas dosa, maka Kristus dengan rela mati menggantikan kita. Untuk melepaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa dan mengembalikan kita kepada Allah. Dengan kematiannya Ia menggantikan tempat kita dan memperdamaikan kita. Hanya Dialah yang menebus kita dari neraka dan memperoleh pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup kekal bagi kita. Saudara, apa yang kita dengar dari jawaban ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kematian Kristus yang adalah penebus dosa manusia, penebus dosa saudara dan saya, harus mati, saudara, karena Dia menanggung hukuman dosa Anda dan saya, yaitu kematian. Sehingga, saudara, kalau Anda dengar tadi kalimat karena kematian Kristus, kematian itu melepaskan kita dari dua hal, yaitu kuasa dan hukuman dosa. The power and the penalty of sin. Saudara, the presence of sin itu masih ada. Karena kita masih ada dalam tubuh kedagingan, dalam dunia yang berdosa. The presence of sin masih ada. Tetapi di dalam Kristus karena kematiannya, the power of sin, kuasa dosa, dan the penalty of sin itu sudah dikalahkan. Itu sebab, saudara, meskipun the presence of sin itu masih ada, tetapi di dalam Kristus Anda dan saya memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa, untuk berjuang, sehingga kita tidak lagi menjadi bulan-bulanan ditipu daya oleh si jahat itu. Dan karena kita tahu, saudara, bahwa Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan tidak habis-habisnya untuk kebenaran ini. Saudara, di lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini tertulis, "Oh your love, my God, like a flood." Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya kembali merasa takjub dan bersyukur atas betapa besarnya kasih Allah untuk kita. Saya kembali menyadari bahwa tidak ada kasih yang bisa kita bandingkan dengan kasih Bapa kita yang mengirim anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia sehingga kita bisa bebas dari maut. Mari kita angkat pujian ini bersama. What love, my God. What love, my God, would bring you down to earth? What king would take a low and lonely birth? Yet to this dark and broken place you came to sleep beneath the stars that you had made. What love, my God, would send the way of life to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess and be my rock of strength and righteousness. How your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood.
But love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see you face to face. You raise me up to see you face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. In His love like a mighty flood. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak teks yang menjadi dasar khotbah yang akan saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu
Biarlah firman itu sekarang membaca hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon semua ini dan bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Manusia, saudara, adalah spesies yang disebut sebagai hunter-gatherers. Pemburu yang mengumpulkan, mengolah makanan. Jadi di zaman dulu, saudara, nenek moyang kita, itu ketika mendengar suara di balik semak belukar, mereka berpikir begini, saudara. Ini apakah sesuatu yang aku bisa makan atau sesuatu yang akan makan aku? Dan sampai hari ini, saudara, kita pun tetap menjadi hunter-gatherers. Ya kadang saudara saya pulang 6:30 malam, ya melakukan berburu makanan, lalu membawa makanan buat anak istri. Wah, itu seperti hunter gatherers. Nah, bedanya saya berburu itu dari take away restoran, gitu ya. Nah, saudara, hari ini kita hidup di dalam budaya yang disebut sebagai foodie culture. Sangat beda dengan budaya di abad pertama di mana Yesus melayani pada waktu itu. Itu sebabnya kita mengenal nama-nama seperti Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Heston Blumenthal dan seterusnya, ada Master Chef dan seterusnya, karena kita begitu advance di dalam soal makan. Ya, orang Indonesia itu katanya salah satu ciri untuk tahu apakah seseorang itu adalah orang Indonesia adalah kalau dia makan, saudara, maka yang dia percakapkan dengan temannya adalah soal makanan. Jadi makanan itu sesuatu yang bukan hanya mengenyangkan perut kita, tetapi sesuatu yang membawa berbagai macam kebahagiaan, gitu ya. Nah, saudara, itu sebab pada waktu kita melihat teks Yohanes pasal yang ke-6, seringkali kita mengalami kesulitan karena budaya kita di abad 21 ini sangat berbeda dengan abad yang pertama. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 pelajaran yang kita bisa pelajari tentang Tuhan Yesus, karena kita ada dalam seri baru Meeting the Incomparable Jesus, bertemu secara pribadi, saya harap, dengan Yesus yang tidak tertandingi itu. Nah, kita akan mulai 1 dari 7 pernyataan Tuhan Yesus yang kita akan lihat kalau Tuhan menghendaki di dalam 2 bulan ke depan ini. Yesus berkata, I am the bread of life, akulah roti hidup. Ada 3 pelajaran yang kita akan perhatikan, saudara. Pelajaran yang pertama adalah apa yang Yesus reveal, apa yang Yesus nyatakan tentang saudara dan saya. Saudara, kita melihat di dalam teks tadi, yaitu bahwa ada orang-orang yang lapar, saudara. Ya, setelah mereka itu diberikan mujizat yang luar biasa, yaitu Yesus mengambil lunch bag Hebrew Happy Meal, ya, roti jelai 5 buah kecil dan 2 ikan, itu dilipat gandakan dan bisa memberi makan 20.000 orang. Saya tahu di Alkitab dicatat hanya 5.000, tetapi itu hanya laki-laki. Kalau perempuan dan anak-anak dihitung, maka jumlahnya 20.000. Semuanya makan dan semuanya kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Nah, orang-orang di zaman itu, saudara, karena mereka hidup di dalam masyarakat agraria, dan gaji pendapatan mereka itu hampir semuanya habis hanya untuk membeli makanan di atas meja. Itu sebab ketika mereka melihat ada seorang nabi yang mampu melipat gandakan makanan, mereka ingin menjadikan dia raja. Tidak heran Yesus itu langsung mengundurkan diri dari mereka dan naik ke atas gunung. Sementara murid-muridnya itu naik kapal dan menyeberangi sungai Galilea, pergi ke Kapernaum, ya, fishing townnya si Petrus. Saudara, kenapa? Karena Yesus tidak mau dijadikan seorang raja untuk mengatasi masalah kelaparan dunia. Bukan itu misinya di dunia. Dan saudara, tetapi Yesus di dalam percakapannya, kalau saudara lihat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, ada percakapan yang luar biasa. Anda bisa pelajari itu di rumah atau kita bisa diskusikan secara mendalam nanti setelah ibadah ini dalam gospel talk. Tetapi kita tahu di dalam percakapan itu, saudara, yang diinginkan Yesus adalah memberitahu saudara dan saya ada kelaparan rohani yang jauh lebih penting, yang jauh lebih dalam daripada kelaparan fisik.
Itu sebabnya mereka bertanya, saudara, orang-orang ini yang tidak mengerti, apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, supaya mereka dapat makanan fisik itu. Lalu mereka minta tanda, saudara. Karena mereka ingat dulu ada Musa yang memberikan kepada nenek moyang mereka di padang gurun itu mana dari sorga setiap hari selama 40 tahun. Lalu mereka minta kepada Yesus, apakah engkau adalah nabi yang akan melakukan hal yang sama bagi kami? Saudara, Yesus langsung mengkoreksi mereka dan berkata, bukan Musa yang memberikan, tetapi Allah Bapa-Ku yang memberikan mereka makanan. Dan sekarang Allah Bapa itu memberikan kepadamu roti dari surga, yaitu dirinya sendiri, untuk mengatasi rasa lapar yang sesungguhnya. Saudara, Anda dan saya memiliki rasa lapar secara jiwani, secara rohani, dan makanan itu hanya secara sementara memuaskan kelaparan fisik kita, tapi tidak pernah memuaskan kelaparan rohani. Itu sebabnya kalau saudara puasa, tidak makan 1 hari penuh, saudara akan merasa lapar sekali pasti. Dan pada waktu saudara lapar, coba perhatikan emosi Anda. Anda akan sangat mudah tersinggung, sangat mudah marah, bahkan kepada orang-orang yang Anda kasihi sekalipun. Saudara, ada sesuatu yang tiba-tiba itu melompat keluar, saudara. Keinginan-keinginan, kelaparan dan kehausan akan sesuatu. Nah, pada waktu kita ambil makanan, saudara, tiba-tiba kita kembali menjadi orang yang berbudaya, lebih sabar dan seterusnya. Dengan kata lain, kelaparan rohani kita itu ditutupi dengan kelaparan fisik. Saudara, apalagi yang dilakukan manusia untuk menutupi kelaparan rohani itu? Mereka mencari entertainment. Mereka mencari thrills. Ada thrill seekers, ya, orang-orang yang suka extreme sport itu melakukan hal-hal yang berbahaya supaya mereka merasa puas, mereka bisa mengontrol, berhasil melakukannya. Businessman itu mencari tantangan demi tantangan lagi, proyek yang baru lagi, karena itu yang mereka inginkan untuk memuaskan jiwa mereka. Banyak orang mencari kepuasan jiwa melalui entertainment, melalui drugs, obat-obatan, melalui pornografi. Justru ada seorang yang menulis demikian, saudara, Bruce Marshall, dalam bukunya The World, The Flesh and Father Smith. The young man who rings the bell at the brothel is unconsciously looking for God. Orang yang datang ke rumah pelacuran itu sebetulnya sedang mencari Allah. Maksudnya, saudara, ada satu kelaparan dalam jiwanya yang dia hendak puaskan dengan seks. Saudara, inilah masalah Anda dan saya. Kalau kita terus mencari dan semakin mencari kelaparan jiwa kita dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita akan kecewa. C.S. Lewis itu pernah mengatakan, saudara, kita ini adalah manusia ciptaan yang sangat lemah. Karena kita mudah sekali dipuaskan, seperti seorang anak kecil yang pada waktu berlibur, Tuhan kasih liburan di pantai, dia sangat senang cuman main pasir di pantai, cuman itu aja. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menunggu dalam liburannya. Itu analogi C.S. Lewis. Yang dia maksudkan adalah, karena kita gampang dipuaskan, gampang dikenyangkan oleh hal yang ada dalam dunia ini, kita tidak lagi punya selera akan pemberi berkat itu sendiri, karena kita dikenyangkan oleh berkat-berkatnya. Summary statement saya di dalam slide Anda bisa lihat, jika segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, Kolose 1 ayat 16. Kenapa sih Anda dan saya tidak merasa butuh melihat kemuliaannya, mendengarkan suaranya, mengecap kebaikannya, meraba tangan dan kakinya yang berlubang, mencium aroma Kristus? Karena kelima panca indera kita terlalu mudah dan terlalu sering dipuaskan oleh hal-hal dari dunia ini yang
jauh lebih substandar dibanding Kristus. KW2, KW3 dibanding Kristus. Dan semakin Anda berusaha mencari pemuasan jiwamu di dalam dunia ini, semakin Anda kecewa. Poin yang kedua, apa yang Yesus tawarkan kepada Anda dan saya? What Jesus offers to us. Di ayat 34, Saudara, pada waktu Yesus berkata bahwa Allah itu memberikan roti dari surga. Dan roti yang dari Allah itu ialah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Lalu mereka menjawab di ayat 34, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Tuhan itu lebih tepat Tuhan, Sir, ya, give us this bread always. Jadi saudara, mereka itu melihat bahwa kalau Allah bisa memberikan roti dari surga itu sekarang, berikan kami terus, tiap hari, sehingga kami tidak perlu lagi bekerja. Itu yang ada di dalam pikiran mereka, di ayat yang ke-34. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan sangat kesel sama orang-orang ini. Karena saudara lihat, dari ayat 28, ayat 30, sekarang ayat 34, mereka itu terus-menerus tidak bisa ngerti dan maunya cuma makan untuk kenyang secara fisik, padahal ada kelaparan yang lebih dalam dan lebih serius di dalam jiwa mereka. Saya tadinya ingin memberi judul khotbah ini, gregetan terhadap orang-orang berdosa, gitu ya. Karena gregetan sekali, sudah dijelaskan oleh Yesus bahwa Dia memberikan roti untuk kehidupan yang kekal. Tetapi orang-orang ini bilang, kalau gitu kasih kami roti tiap hari supaya kami tidak usah bekerja. Itu sebabnya di ayat 35, ayat kunci dari teks kita, Yesus dengan sangat sederhana, dengan sangat gamblang mengatakan supaya orang tidak lagi salah mengerti. I am the bread of life. Itu yang Yesus katakan di ayat yang ke-35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara perhatikan, di dalam kalimat itu, Yesus memakai metafora dan non-metafora. Pada waktu dia berkata, aku adalah roti hidup, itu metafora. Tapi pada waktu kemudian dia bilang, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, itu bukan metafora, saudara. Yesus berkata, akulah roti yang Allah turunkan dari surga. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Saudara, ini satu hal yang luar biasa karena mereka ingin tiap hari dapat roti dari surga. Dan Yesus sekarang bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Ada satu hal yang penting, saudara perlu perhatikan kalau kita PA baik-baik, ya, belajar Alkitab baik-baik. Saudara, Alkitab memang bilang kita harus tiap hari datang kepada Yesus. Kita tiap hari minum dan makan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan kita. Tetapi yang dimaksud ini bukan daily feeding on Christ, bukan. Tapi yang dimaksud di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-35 ini adalah pada waktu Yesus bilang, kalau engkau percaya, engkau tidak akan lapar lagi. Bukan tiap hari datang kepada Dia karena lapar lagi, bukan, tetapi kelaparan itu akan hilang. Kehausan itu akan hilang, saudara. Kenapa? Karena Dia itu memuaskan kelaparan, kehausan jiwa kita yang sebenarnya. Jadi saudara, He offers the bread. Saudara, Yesus itu menawarkan roti yang hidup. Ini penting sekali untuk kita mengerti karena saudara, roti itu satu kebutuhan yang sangat fundamental, staple dietnya orang-orang di waktu itu. So, kalau Yesus hidup hari ini di Asia, mungkin Dia akan bilang, aku adalah nasi hidup. Karena orang-orang
kalau nggak makan nasi nggak kenyang, betul kan? Atau aku adalah lontong hidup gitu ya. Kalau dia di barat mungkin dia akan bilang, aku adalah kentang hidup atau jagung hidup dan seterusnya. Yang dimaksud Yesus adalah, aku adalah apa yang kau butuhkan paling esensial dalam hidupmu. Dan kalau engkau mendapatkan aku, kalau engkau percaya aku, engkau tidak akan memiliki kelaparan lagi secara rohani. Dan dia mengatakan, I am. Aku adalah. Dia menawarkan dirinya sendiri, saudara. He offers himself to us. Saudara, kata I am, itulah kata yang penting di dalam Injil Yohanes secara khusus, saudara. Ada 7 kata I am yang diikuti predikat dan diikuti metafora yang kita akan lihat kalau Tuhan menghendaki selama 2 bulan ke depan. Karena itu mengingatkan, dan orang-orang itu saya kira tahu kitab Musa, karena mereka teringat akan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sendiri di Keluaran 3 ayat 14 ketika Musa hendak diutus untuk menghadap Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Dan Musa bertanya, Tuhan, kalau nanti ada orang tanya, namamu siapa? Apa yang aku harus bilang? Lalu Allah bilang begini, kasih tahu mereka, Allah yang mengutus engkau, namanya Aku adalah Aku. Saudara, kata Yahweh itu adalah kata yang pada waktu Yesus bilang I am the bread of life, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Yahweh itu. So, ini yang kemudian membuat mereka, saya yakin, kaget dan kemudian mulai melihat perbandingan Yesus dengan Allah. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak hanya memberikan roti hidup, dia memberikan dirinya sendiri karena dia adalah roti hidup itu. Bahkan kalau saudara lihat di ayat 37 sampai 40, saudara, Yesus itu bukan hanya memberikan dirinya dan roti hidup itu, tetapi ada janji yang datang karena dia adalah roti hidup itu sendiri, yaitu apa? Dia memberikan security of salvation. Saudara, ayat 37 sampai 40 adalah 4 ayat yang begitu padat tetapi begitu penting untuk kita memikirkan tentang bagaimana keselamatan Anda dan saya itu aman di dalam Kristus Yesus. Saya tidak punya waktu untuk membahas secara detail, saudara, tapi saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Saudara, ayat ini seringkali disebut sebagai Calvinian, ya artinya Calvinis dan Arminian sekaligus. Kenapa saudara orang bilang begitu? Karena seakan-akan ayat yang ke-37a itu adalah Calvinis, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi Allah sudah menentukan sejak sebelum dunia diciptakan siapa yang akan datang kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian di ayat 37b, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Seakan-akan saudara, siapa yang datang kepada Kristus itu tergantung kemauan saudara dan saya, tergantung kemauan kita. Dan itu Arminian, jadi disebut Calvinian gitu ya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah bahwa Allah sudah merancangkan sejak semula, saudara, beranugerah kepada orang-orang yang kepadanya dia mau beranugerah sehingga datang kepada Kristus. Itu bukan karena kemauan sendiri, tetapi ada anugerah yang menggerakkan kita sehingga Anda dan saya datang kepada Kristus Yesus. Dan Yesus bilang, yang datang kepadaku, percaya kepadaku, tidak akan kubuang. Saudara, ini kalimat yang sangat penting. Kesimpulannya adalah bahwa kalau dilihat dari sisi manusia, maka mereka yang datang kepada Yesus Kristus adalah mereka yang percaya kepadanya. Tetapi dilihat dari sisi Allah, dari sisi ilahi, saudara, mereka yang datang kepada Yesus Kristus adalah mereka yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian,
dalam hal ini Yesus itu memberikan relasi antara keselamatan jiwa kita dengan misi yang dia lakukan. Our eternal security is tightly and entirely contingent upon two things. Keselamatan kita, Anda dan saya, itu tergantung oleh dua hal, yaitu yang pertama, ketaatan Yesus secara penuh terhadap Bapanya. Dan yang kedua, kehendak Bapanya sendiri untuk memberikan siapa yang dia inginkan datang kepada Yesus Kristus. Maksudnya begini, saudara. Kalau ada dari orang-orang yang akan datang kepada Yesus Kristus itu bisa hilang, bisa murtad, bisa kehilangan keselamatan, saudara, maka itu berarti kita sedang mengatakan bahwa Yesus gagal untuk mentaati kehendak Bapanya, atau kehendak Bapanya, kehendak Allah Bapa itu bisa digagalkan oleh manusia. Tetapi Yesus berkata dengan jelas di ayat yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku, yang dikehendaki Bapa, itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Dan Yesus tidak akan membuangnya. Kenapa? Karena dia itu taat kepada Allah 100%. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu sebabnya tidak ada yang akan terhilang. Dan ini diulangi, saudara, di ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Diulangi lagi di ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi saudara-saudara, yang kita lihat di sini, poin yang kedua, Yesus memberikan kepada kita dirinya sendiri yang adalah roti hidup yang kekal. Dan itu memuaskan kelaparan kita yang sesungguhnya. Poin yang ketiga dan terakhir, saudara. Kalau kita mengerti semua itu, sekarang apa yang Yesus tuntut dari kita? What Jesus demands from us? Karena setelah Yesus menjelaskan di ayat yang ke-35, akulah roti hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Saudara-saudara, ayat 36 itu menjadi anti klimaks yang menyedihkan. Karena kalau saudara baca di sana, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara, orang-orang pada waktu itu banyak yang tidak percaya. Sampai hari ini, saudara mendengarkan khotbah ini, kalau saudara belum kenal Tuhan Yesus, mungkin saudara juga tidak akan percaya. Ini masalah klasik, saudara. Kita sudah banyak tahu, banyak mendengar, tetapi kita tidak mau percaya kepada Yesus. Saudara, Anda mungkin bilang, tapi saya sudah Kristen, saya percaya kok, saya sudah lama ke gereja. Benarkah saudara sudah percaya? Karena percaya itu bukan soal percaya secara otak, percaya secara pikiran, saudara. Bukan hanya mental assent, tetapi ada hidup yang berubah. Itu baru namanya percaya. Ada prioritas hidup yang berubah. Ada cara berperilaku dengan orang lain yang berubah. Itu baru namanya percaya. Itu sebabnya Yesus bilang, come to me, believe in me. Itu dua hal yang sama. Datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Itu dua hal yang sama. Artinya dia menuntut Anda dan saya untuk sungguh-sungguh datang kepadanya, mengalami perubahan hidup. Saudara, masalah orang Kristen, masalah gereja Tuhan hari ini adalah banyak orang Kristen yang bilang, aku percaya, aku sudah Kristen, aku sudah pelayanan. Tapi hidup mereka suam-suam kuku. Saudara, kalau Yesus itu adalah roti kehidupan yang kekal, hanya ada dua respon yang seharusnya terjadi. Anda itu benci dia, karena ini orang ngomong kosong, penipu, delusional,
Anda tidak mau percaya sama sekali karena Anda mengandalkan kekuatan sendiri, mencari pemuasan jiwamu, Anda benci sekali, atau Anda akan sangat mengasihi Dia, sangat ingin hidup Anda itu dipakai untuk melayani Dia sepenuh-penuhnya. Jadi benci sekali atau cinta sekali. Yang tidak mungkin adalah kalau Anda hanya suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Tapi saudara tahu itu yang terjadi kepada mayoritas orang Kristen hari ini. Sebab ayat 36 ini menyedihkan saudara. Pada waktu Yesus bilang, kamu sudah melihat tapi kamu tidak percaya. Saya ingin mengatakan pada saudara, ayat itu tidak hanya bicara kepada orang yang di luar Kristus, tetapi banyak orang yang sudah di dalam Kristus, sudah jadi orang Kristen, belum sungguh-sungguh percaya. Karena hidup mereka jenuh sepertinya dengan Kristus. Tidak ada rasa yang menggugah mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya semuanya biasa-biasa saja. Itu sebab saudara, di internet pada waktu mereka membahas tentang The Bread of Life ini, ada satu tulisan yang saya lihat, saudara lihat komen-komennya, saudara, itu sangat-sangat menggelikan. Mereka bertanya gini, apakah Bread of Life itu gluten free? Katanya. Apakah Bread of Life ini bisa diberikan kepada bebek? Saudara, komentar-komentar yang sangat menghina Yesus Kristus. Dan di balik semua itu ada rasa tidak percaya kepada Kristus yang sudah turun untuk memberikan hidup yang kekal itu. Kalau Anda sudah Kristen, yang Tuhan Yesus tuntut dari Anda dan saya, jangan menganggap Yesus itu remeh. Jangan menganggap Yesus itu seperti genie in the bottle yang Anda bisa suruh untuk melakukan 3 perintahmu. Jangan Anda suruh dia seperti monyet yang melakukan berbagai macam atraksi yang Anda inginkan. Yesus bukan topeng monyet. Yesus bukan genie in the bottle, saudara. Tapi itu bagaimana kita memperlakukan Yesus selama ini. Dan Anda mengaku Anda orang percaya. Saudara, Anda tidak bisa menjadikan Yesus itu jinak. Anda tidak bisa domesticate a wild Jesus, karena dia itu Allah yang berdaulat. Tidak mau dan tidak mungkin dia itu nurut dan tunduk kepada Anda karena Anda sedang tidak menyembah Yesus yang sesungguhnya. Anda sedang menyembah Yesus yang ada di dalam imajinasi Anda. Saudara, hari ini saya ingin berkata kepada Anda, kembalilah kepada Yesus. Percayalah dengan sungguh kepadanya. Dia yang sudah memberikan dirinya sebagai roti hidup kekal. Saudara, hidup yang dimaksud Yesus, kata hidup adalah zoe, saudara. Bukan hanya hidup secara fisik selama 70 tahun di dunia, 80 tahun di dunia, tetapi hidup kekal. Hidup yang layak untuk dihidupi, itu yang dimaksud. Anda mungkin bisa hidup panjang di dunia ini, mungkin sampai 90 tahun, mungkin sampai 100 tahun. Tetapi saudara, hidup itu bukan masalah panjang atau pendek. Buat apa hidup panjang, saudara? Kalau hidup yang Anda jalani ini adalah sia-sia, hanya untuk nyambung hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Tapi Yesus datang untuk memberikan the meaning of life. Yesus datang untuk memuaskan kelaparan, kehausan jiwamu yang sesungguhnya, sehingga engkau memiliki hidup yang berarti, the life that is worth living. Saudara, taunya dari mana? Taunya dari mana, saudara? Karena hari ini banyak orang yang menawarkan roti hidup itu. Oh, banyak, saudara. Mulai dari entertainment, mulai dari segala macam tawaran-tawaran filsafat dunia.
Ajaran-ajaran konsep menawarkan kalau engkau ambil ini, kalau engkau percaya ini, engkau akan bahagia. Dari mana kita bisa tahu Yesus itu yang adalah roti hidup yang sesungguhnya, yang turun dari surga, yang dari Allah kepada manusia? Saudara, karena dia adalah satu-satunya roti hidup yang terpecah. Ingat pada waktu kita datang ke meja perjamuan, Rasul Paulus mengatakan, inilah tubuhku, mengutip perkataan Yesus, yang terpecah-pecah bagimu, supaya Anda dan saya bisa memakannya. So, kalau kita makan roti itu harus pecah-pecah dulu baru kita bisa mengunyahnya. Hanya Yesus yang tubuhnya, saudara, dicabik-cabik untuk saudara dan saya di atas kayu salib, menanggung dosamu dan dosaku, sehingga saudara bisa datang kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal itu. Dia sudah membuktikan itu di dalam sejarah, di dalam peristiwa penyaliban Yesus bagi Anda dan saya. Itu sebab kita bisa datang kepadanya dan berkata, Tuhan, Engkau dulu yang datang kepadaku, yang mencari aku, yang memberikan aku mana surgawi itu. Bukan hanya untuk memuaskan kelaparan secara fisik, tetapi apa yang dibutuhkan jiwaku untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Sehingga hari ini aku mau datang kepadamu. Saudara, kalau Anda baca sisa dari bab 6, chapter 6 dari Yohanes, saudara, Anda akan melihat banyak orang yang pergi meninggalkan dia. Lalu Yesus tanya kepada murid-muridnya, kamu tidak sekalian pergi? Lalu Petrus memberikan satu kalimat yang sangat indah, saudara. Petrus berkata seperti ini di pasal yang ke-6 ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. You have the words of the eternal life. Kepada siapa kamu mau pergi lagi? Saya harap itu menjadi respon Anda hari ini. Tuhan, kalau Engkau, ya Yesus, adalah roti hidup yang turun dari surga itu memberikan hidup yang kekal, aku mau datang kepadamu. Karena kepada siapa lagi kami mau pergi? Mari saudara, kita datang kepadanya. Baik Anda yang baru pertama kali hari ini mengakui dosa, pelanggaran Anda, datang kepada dia, maupun Anda yang sudah bertahun-tahun ikut Yesus tetapi tidak pernah sungguh-sungguh karena engkau begitu suam-suam dalam kehidupan kerohanian. Datanglah kepada Yesus itu sekali lagi dan berkata, Tuhan, aku sekarang mengerti, aku sekarang tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus, sang roti hidup itu, untuk memberikan kepada kami hidup yang sejati, hidup yang kekal. Di luar Kristus kami akan selalu kecewa dengan segala sesuatu yang kami cari di dunia ini untuk memuaskan hati kami. Pagi hari ini terimalah kami sekali lagi ya Tuhan, hati yang remuk. Tuhan tidak pernah pandang hina. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mengakui kebutuhan kami akan Tuhan, atau mungkin kami yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tetapi mengeremehkan Tuhan Yesus dalam hidup kami, Tuhan tolong kami datang kepadamu dan berkata seperti Petrus, tidak ada hal lain, tidak ada orang lain, kemana lagi kami harus pergi ya Tuhan, karena hanya dari mula kami mendapatkan perkataan yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, persekutuan doa kita akan diadakan setiap hari Rabu, tetap jam 7 sampai jam 8 malam. Pengumuman detail nanti akan disampaikan lewat WA Group
Yang kedua, saudara, persembahan dan perpuluhan tetap bisa dilakukan secara online transfer dengan detail bank account yang ada di layar Anda. Dan yang ketiga, kalau Anda belum menjadi bagian dari social media ministry kami, silakan join melalui Facebook, melalui Instagram, kemudian ada juga WA group, ya. Dan yang keempat, saudara, setelah ini kita akan ada Gospel Talk. Mungkin ada banyak hal yang Anda ingin tanyakan atau klarifikasi dari khotbah ini, Anda bisa bergabung. Linknya akan ada di dalam halaman YouTube ini, sehingga dimanapun Anda berada, Anda bisa join dengan kami di Gospel Talk tersebut. Demikian, saudara, pengumuman. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, diutus oleh Allah dan menerima doa berkat. Jadilah duta Kristus di dunia, hai jemaat Allah, meresponi panggilan untuk melayani dalam peranmu masing-masing, sesuai dengan talenta dan karunia yang Allah percayakan kepadamu. Nah, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Yesus Kristus, sang roti hidup itu, memberimu makan, kekuatan, dan bijaksana untuk melakukan pekerjaan yang kekal dalam kesementaraan dunia ini melalui Roh-Nya yang ada di dalam dirimu bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.